Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ania Hasibuan dengan NIM 2401700188. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam keamanan sistem komputer, yaitu penggunaan fungsi hash, MAC, dan digital signature, serta bagaimana ketiganya diterapkan dalam sistem keamanan modern. Topik ini sangat penting karena keamanan data, keaslian pesan, dan perlindungan identitas pengguna sangat bergantung pada mekanisme kriptografi ini. Pertama, mari kita bahas tentang fungsi hash. Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah suatu data, baik itu teks, gambar, maupun file menjadi rangkaian karakter tetap yang disebut sebagai hash value atau diges. Ciri paling penting dari hash adalah sifat one way, artinya jika kita sudah mendapatkan hash-nya, kita tidak bisa mengembalikan hash tersebut ke data aslinya. Ini membuat hash sangat berguna untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Karakteristik lain dari fungsi hash adalah 1. Output bersifat tetap, berapapun ukuran data inputnya. 2. Deterministik, artinya input yang sama akan selalu menghasilkan hash yang sama. 3. Sensitif terhadap perubahan kecil. Cukup mengubah satu huruf saja pada data, maka hasil hash akan berubah total. 4. Memiliki kemampuan collision resistance, yaitu kecil kemungkinan dua data berbeda menghasilkan hash yang sama. Beberapa algoritma hash yang sering digunakan adalah MD5, SHA-1, SHA-256, dan SHA-512, di mana SHA-256 adalah yang paling direkomendasikan karena aman. Fungsi hash memiliki banyak sekali penerapan dalam dunia nyata. Yang pertama adalah penyimpanan password pada database. Ketika kita membuat akun, biasanya password kita tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan di hash terlebih dahulu. Jadi, meskipun database bocor, penyerang tidak bisa langsung mengetahui password kita. Penerapan kedua adalah verifikasi integritas file. Saat kita mendownload file ISO atau aplikasi dari internet, seringkali disediakan nilai hash sebagai pembanding. Jika hash file yang kita download sama dengan hash yang disediakan, berarti file tersebut tidak rusak dan tidak dimodifikasi. Hash juga digunakan dalam blockchain seperti Bitcoin dan teknologi kripto lainnya. Setiap blok memiliki hash unik yang saling terhubung, sehingga jika ada blok yang diubah, seluruh struktur blockchain menjadi tidak valid. Selanjutnya, kita masuk ke MAC atau Message Authentication Code. Kalau hash digunakan untuk menjaga integritas data, MAC menambah satu kemampuan tambahan, yaitu autentikasi. MAC memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari pihak yang sah. Perbedaan utamanya dengan hash adalah MAC menggunakan secret key yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Tanpa kunci ini, tidak ada pihak lain yang bisa membuat MAC yang valid. Cara kerja MAC secara sederhana adalah 1. Data digabungkan dengan kunci rahasia. 2. Algoritma MAC menghasilkan sebuah kode unik. 3. Penerima yang memiliki kunci yang sama dapat memverifikasi apakah data itu asli dan tidak dimodifikasi. Jenis MAC yang paling terkenal adalah HMAC yang biasanya menggunakan algoritma hash seperti SHA-256, tetapi dengan tambahan secret key. MAC digunakan dalam berbagai sistem keamanan modern, misalnya 1. Komunikasi jaringan HTTPS dan TLS. Saat kita mengakses website aman, MAC digunakan untuk memastikan data yang dikirim tidak diubah oleh penyusup. 2. VPN dan IPsec untuk mengamankan komunikasi antar komputer. Ketiga, perbankan digital, terutama dalam transaksi yang harus dilindungi dari manipulasi. Keempat, perangkat IoT, seperti sensor, kamera keamanan, dan smartphone menggunakan MAC untuk memastikan pesan dari perangkat tidak dipalsukan.
Dengan Mac, kita bisa memastikan pesan tidak hanya utuh, tetapi juga benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu digital signature atau tanda tangan digital. Jika hash menjaga integritas dan Mac menambahkan autentikasi, maka digital signature menawarkan ketiganya sekaligus. 1. Integritas, 2. Autentikasi, 3. Non-repudiation, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal bahwa dia mengirim data tersebut. Digital signature menggunakan sistem kriptografi kunci publik atau public key cryptography. Berbeda dari Mac yang hanya memakai satu kunci, digital signature menggunakan dua kunci. 1. Private key digunakan untuk menandatangani data. 2. Public key digunakan oleh penerima untuk memverifikasi tanda tangan. Cara kerjanya, 1. Data di-hash terlebih dahulu. 2. Hash tersebut dienkripsi menggunakan private key. 3. Hasil enkripsi itulah yang disebut digital signature. 4. Penerima yang memiliki public key akan memverifikasi tanda tangan, memastikan bahwa data asli tidak diubah. Digital signature banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1. Penandatanganan dokumen elektronik seperti PDF, surat perjanjian, dan kontrak digital. 2. Sertifikat SSL atau TLS pada website agar browser dapat memastikan bahwa website tersebut benar-benar asli. 3. Sistem e-government seperti tanda tangan pejabat, iktp, dan layanan administrasi online. 4. E-banking untuk otorisasi transaksi dengan keamanan tinggi. 5. Blockchain dan cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi. Dengan digital signature, kita bisa memastikan bahwa dokumen tidak dipalsukan, tidak dimodifikasi, dan benar-benar berasal dari pihak yang memiliki private key. Sebagai kesimpulan, hash, Mac, dan digital signature adalah tiga mekanisme penting dalam keamanan sistem komputer. Fungsi hash menjaga integritas data, Mac menambahkan autentikasi, dan digital signature memberikan proteksi yang lebih lengkap dengan kemampuan non-repudiation. Ketiga teknologi ini diterapkan dalam hampir semua sistem modern, mulai dari penyimpanan, password, keamanan, jaringan, transaksi online, dokumen digital, hingga teknologi blockchain. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana data kita dilindungi dalam dunia digital saat ini. Terima kasih telah menonton dan semoga materi ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.